Bapak Ibu yang kami hormati, setelah nanti anak-anak sudah sampai pada juz 5 ya. Juz 5 itu mestinya sudah mendekati pada sempurna. Sebab pokok-pokok yang harus difahami yang tadi sudah diterangkan ada 7, lah itu sudah bisa difahami, yang belum hanya 1, yaitu mengenai horib ya. Artinya kalau sudah sampai juz 5, anak-anak ini harusnya bacaannya sudah baik. Sampai juz 5 kok belum baik, nah ini berarti ada pengajaran yang kurang sempurna atau kurang pas. Maka kepala RTQ harus meneliti siapa pengajaran yang kurang tepat ya. Atau meneliti yang anak-anak yang kurang ini, apakah karena gurunya, apa karena anaknya. Kalau yang tidak bisa satu rombongan ini hanya 1, 2, paling 3, itu berarti yang artinya yang kurang itu 1, 2, hanya 3 saja. Ini berarti anaknya yang belum mampu, belum mampu, ada kesalahan dalam anaknya. Tapi kalau rata-rata kelas kok tidak bisa semua, lah ini berarti cara pengajarannya yang kurang ya, maka gurunya perlu diadakan bimbingan mengajar lagi itu. Setelah juz 5 ini naiknya tidak langsung di juz 6 ya. Karena juz 5 sudah menguasai bacaan, belum hanya saja yang horib, setelah juz 5 naik kelas Al-Quran ya. Naik kelas Al-Quran, yang mana kelas Al-Quran ini nanti hanya mempelajari baca Quran, yaitu memperbaiki baca Quran juz 1 sampai juz 10 Al-Quran ya. Artinya mengeterapkan yang sudah diajarkan di juz 1 sampai juz 5 ya. Dengung, panjang, tafkhim ya. Kemudian qalqalah, ini harus yang tepat ya. Jadi nanti di situ anak-anak setiap hari naik membaca Al-Quran, entah 1 halaman atau 2 halaman menurut kemampuannya ya. Dan juga nanti diseling-selingi baca bersama, kemudian mudarosah dan lain sebagainya. Kalau 10 juz ini sudah baik, naik juz 6. Juz 6 akan dipelajari horib. Ketika kelas Quran, dan memakainya harus Quran Al-Qudus ya, supaya serasi dengan yang diajarkan. Dan di samping itu nanti di dalam Al-Quran kan sudah ada keterangan catatan kaki itu. Nanti ada menemui horib ya. Ketika horib, nah nanti bisa dipraktekkan atau diterangkan ya. Jadi langsung diterangkan ketika pada membaca Al-Quran ada melewati horib ya. Dan nanti juz 6 ini kita ajarkan semua horib ya. Jadi juz 6 kebanyakan pengajarannya ini klasikal, artinya bersama-sama. Jadi isinya itu kan menghafalkan kaidah saja ya. Ini saya buka. Apa yang harus dihafalkan? Yang harus dihafalkan itu adalah yang ada di dalam kotak ya. Dan keterangan di atasnya sebelumnya ya.
itu yang harus dihafalkan. Nah, tadi cara menghafalkan kan harus banyak mengulang dan sering diulang. Maka ini nanti gurunya membaca dulu ya. Ini dibaca. Alif didahului fathah ya, tetap dibaca panjang di Al-Qur'an. Ya. Contohnya ya, contoh antohiro bima kasaba wa ma dzalamuna. Nah, ini dibaca bersama-sama oleh anak santri-santri ya. Jadi alif didahului fathah tetap dibaca panjang. Contoh antohiro bima kasaba wa ma dzalamuna. Nah, ini nanti kalau dibaca 5 kali ya bersama-sama, kemudian sebelah kanan 5 kali, sebelah kiri 5 kali, saya kira sudah hafal ya. Nah, nanti kalau sudah hafal, besok ketika akan nambah, maka harus sering diulangi lagi. Artinya sering diulangi di murojaah, maka diulangi lagi sebelum menambah lagi ya. Setelah ini dibaca, memang sudah bisa atau bisa maju satu-satu, kemudian ditambah lagi seterusnya. Itu yang harus dihafalkan. Kemudian keterangan di bawahnya ini adalah sebagai rincian keterangan ya. Rincian keterangan per kalimahnya, per lafal yang ada di kotak itu. Contohnya antohiro, rohnya tetap dibaca panjang antohiro. Nah, ini versi juz 6 yang dulu. Sekarang sudah dirubah. Jadi mungkin belum disertakan itu ya. Jadi yang tidak penting-penting seperti ini mestinya sudah dihilangkan. Tinggal yang betul-betul horib. Kalau ini mestinya bukan horib tapi muskilat. Artinya muskilat itu tulisannya biasa, bacaannya juga biasa, cuma orang membaca ini sering salah ya. Bacanya antohiro itu kan panjang, itu kan sudah pas ya. Tapi sering orang membaca antohiro baiti, sering begitu. Maka ini diberi keterangan. Tapi yang baru tidak diterangkan, asal gurunya teliti, saya kira tidak akan salah ya. Maka yang versi baru itu mulai dari litat. Mestinya ada ini tambahan ini. Ringkasan ini adalah revisi dan untuk melengkapi yang sudah ada. Di revisi ini tujuannya untuk memudahkan ya. Jadi halaman awal ini mulainya dari ini litat luar ya. Dan itu kata-katanya juga diganti. Kalau yang dulu alif didahului fathah di akhir kalimat dibaca pendek dalam Al-Quran hanya ada 7, yaitu litat luar dan seterusnya. Dan ini diganti dengan alif di akhir kalimat dianggap tidak ada. Jadi dibaca pendek diganti dengan dianggap tidak ada. Artinya alifnya tidak ada kan berarti pendek. Di Al-Quran ada 8, ada tambahan 1 karena dulu ada yang kelewatan 1, nanti ditambah 1, yaitu ayya'fuwa ya.
Nah, ini tapi kalau ini diterangkan nanti bingung kalau tidak ada kitabnya. Ya, ini hanya nanti prakteknya kalau memakai yang sudah dulu ya dulu itu yang diajarkan ya. Ada 7 ya ada 7 saja, nanti kalau sudah ganti dengan revisi ya bisa ada 8. Jadi kalau yang revisi kan begini, litat selua, liyarbua, liyabluwa, wa nabluwa, lan nad'ua, au ya'fuwa, samuda, qawari, romim, fiddoh. Ya. Karena aya'fuwa ini di dalam kitab-kitab ada yang tidak diterangkan. Ya, jadi ketika itu tidak menyangkut ini. Ya. Jadi tambahnya aya'fuwa. Ya. Kemudian rincian yang ada di bawahnya, kalau di situ litat selua jika dibaca waqaf, wawunya dibaca sukun. Nah, litat lu jika dibaca wasol, wawunya dibaca pendek, litat selua alaihim. Nah itu diganti dengan ringkas begini. Litat selua jika wasol, litat selu jika waqaf, jika ini matanya yang kurang jika waqaf litat selu, jika wasol litat selua alaihim. Jadi artinya bacaannya saja, tidak usah diterangkan pendek atau panjang, hanya diterangkan litat lua jika waqaf, litat selu jika wasol, litat lua alaihim. Nah, gitu. Liyar buah jika waqaf, liyar bu jika wasol, liyar buah fi amwalin nas, gitu. Jadi lebih mudah, tidak memikirkan dibaca apa. Artinya langsung bacaannya, itu yang perlu difahami ya. Di cara penguraiannya ini berbeda ya. Jadi ini tadi seperti mengajarkan tadi, berarti ini harus diulang-ulang ya. Apa yang ada di situ diulang-ulang. Untuk ayatnya itu tidak perlu dihafalkan. Kalau dihafalkan ini mungkin akan memberatkan anak-anak ya. Kalau yang hanya keterangannya asal diulang-ulang beberapa kali, insya Allah akan mudah ya. Ayatnya nanti dibaca bersama-sama atau gantian membaca ya. Jadi itu sudah cukup. Kemudian selanjutnya ini horibnya itu hanya baca pendek atau baca pendang ya. Ada mat tapi dibaca pendek ya, itu keterangannya begitu. Jadi saya kira tidak perlu ada praktek ya. Jadi nanti yang saya akan mempraktekkan itu yang namanya pokok-pokok hurib ya. Pokok-pokok hurib yang tidak mengenai panjang pendek ya. Nah ini mulai halaman 33 ya. Dibuka halaman 33, ini namanya pokok-pokok yang hurib ya. Karena di sini bacaan dengan tulisan tidak sama ya. Ada bacaan yang berbeda dari tulisannya, maka disebutkan hurib ya. Tidak mengenai panjang pendek ya. Jadi huruf dan harokat semestinya dibaca menurut tulisannya ya. Kalau shot ya dibaca shot, kalau sin dibaca sin, dan seterusnya. Tapi sebagian ada tulisan yang tidak bacaannya tidak sesuai dengan tulisannya. Pertama adalah yang disebut ismam dan ikhtilas, yang biasanya dalam
Metode yang lain yang diterangkan hanya ismam saja, tapi mestinya ini boleh wajah dua. Ismam ialah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Jadi lafal ismam ini hanya yang dibaca ismam ini kalimah yang boleh dibaca ismam atau ikhtilas di Al-Quran hanya satu, yaitu lafal la ta'manna. Lafal la ta'manna ini disebut bacaan ismam sebab di situ ada mencampur harokat. Ya. La ta'manna itu aslinya la ta'manuna. Nunnya berarti berapa itu? 2 dan hidup semua. Nuna. Kemudian nun ini diidghamkan. Nun dhammah ketemu nun fathah diidghamkan. Nah, kalau ada huruf 2 hidup semua diidghamkan, harusnya dimatikan dulu. La ta'man. Nah, itu namanya idgham kabir. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar namanya idgham kabir, itu ya idghamnya huruf yang hidup diidghamkan pada huruf hidup. Tapi caranya dimatikan dulu, disukun dulu. Nah, itu untuk Imam Hafaz tidak ada. Ya. Idgham kabir itu mestinya tidak ada. Umpama ada ya ini, tapi ini sudah ditulis jadi satu, jadi tidak kelihatan, tidak kentara, tidak kelihatan. Ya. Kalau masih tulisannya nuna kemudian dibaca mana, lah itu bisa kelihatan. Lah biasanya dicontohkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Itu asalnya Ar-Rahmanir-Rahim ma, kemudian dibaca idgham him maliki. Ya, itu biasanya contoh idgham kabir. Ya. Tapi untuk Imam Hafaz bacanya kan tidak idgham, ya, tidak boleh idgham. Lah ini asalnya manuna, nuna dibaca manna, itu namanya idgham. Tapi tulisannya sudah dijadikan satu, yang sukunnya diganti tasdid karena nunnya ditulis hanya satu. Ya. Lah ini namanya kan asalnya nu dengan nun sukun digabungkan. Asalnya dhammah, lah ketika digabungkan ini supaya ketahuan bahwa aslinya dhammah, maka ketika membaca bibirnya mengisyarahkan kepada dhammah. Dhammah itu kan moncong, nu, nah, nu seperti membaca nu. Maka ketika dengung bacaannya bibirnya dimoncongkan. La ta'manna manna. Ya, seakan-akan kalau dilihat bibirnya membaca nu, tapi aslinya tidak karena sukun ya, atau tasdid. Jadi mencampur dhammah pada sukun, sukun yang dimaksud di sini adalah yang sudah berubah tasdid itu. Tasdid dengan sukun kan sama itu. Jadi saya praktekkan, ini memang agak sukar ya. Harus tahu cara mempraktekannya. Ini main bibir ini. Jadi kalau biasa main bibir mungkin akan lebih cepat bisa itu ya. Jadi ini lihat saya praktekkan ketika man, setelah man baru moncong, jangan moncong dulu ya. La ta'manna man, jadi man terus koyok-koyok seakan-akan baca nu, man, nah gitu. Coba saya baca dari Malaka ya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Mari diulangi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ulangi lagi. Malaka la ta'manna
manna ala Yusuf. Sekali lagi. Nah ini nanti kalau musyafahah praktek di hadap guru ya jangan pakai masker, masker. Kalau pakai masker kan enggak tahu bibirnya karena suaranya sama ya. Nah, harus dibuka itu ya. Harus biar tahu cara memoncongkannya bibir bagaimana ya. Jadi jangan terlalu cepat seakan-akan baca nu itu tadi. Dia tidak begitu. Memang agak-agak sukar ini. Itu yang dinamakan ismam. Nah, ini boleh dibaca ikhtilas. Jadi ikhtilas boleh, ismam boleh. Ikhtilas adalah membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Jadi harokat nu itu karena diidhamkan ya, karena tulisannya diidhamkan maka ini dibaca ikhtilas, dicepatkan ya. Cepat itu artinya yang aslinya pelan agak dicepatkan, yang aslinya keras dikurangi, kurangnya 1/3. Jadi seakan-akan ya ini prakteknya begini. Asalnya la ta manuna, tak manuna. Lah nunya ini yang dibaca ikhtilas menjadi la ta manuna. Kalau biasa tak manuna. Nah, itu nunya yang cepatkan dan agak suaranya dikurangi. La ta manuna. Ya, saya kira kalau sudah dilatih ya mudah ya. Kalau bisa mudah itu. Saya ulangi dari Malaka, dengarkan, perhatikan, nanti dibaca bersama-sama. Malaka la ta manuna ala Yusuf. Mari. Malaka la ta. Agak dicepatkan. Tak manuna. Ulangi. Malaka la ta. Jadi bukan tak mana tapi nu, ada nu tapi cepat. Ya memang kalau kedengarannya kalau tidak disungguh-sungguh ya seakan-akan mana tapi itu manu ya. Ulangi lagi saya. Malakala tak manuna ala Yusuf. Mari. Itu namanya bacaan apa? Ikhtilas ya. Kadang-kadang disebut ikhfa ya. Ikhfaul harokah. Ikhfa tapi ikhfaul harokah. Harokahnya disamarkan yaitu dibaca cepat ya. Kemudian ada bacaan tashil. Seperti di awal tadi sudah saya singgung mengenai al-ana tadi. Lafal yang harus dibaca tashil hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu a'jamiyun. Jadi yang dibaca tashil ialah membaca antara hamzah dan alif. Kalau hamzah itu a, i, u, a ya. A itu hamzah. Alif berarti mat. Jadi a itu berarti alif, itu berarti hamzah. Kalau a panjangnya itu namanya alif ya. Huruf kedua hamzah diganti alif menjadi a. Jadi panjang a dengan aa dicampur menjadi aha. Kok ha bukan ha itu? Ha kan tadi harus ha hi hu. Aha itu namanya ha. Tapi ini aha. Di tengah tenggorokan. Kalau ha kan di pangkal tenggorokan ya. Karena makhrajnya hamzah itu di pangkal tenggorokan,
makhrajnya alif itu di lubang atau di rongga mulut dan tenggorokan di lubangnya, lah ini dicampur menjadi pertengahan ya. Aha jamiyyu wa arabi. Mari. Aha jamiyyu wa arabi. Itu cara membaca tashil. Jadi aha bukan aha, bukan a, bukan a, bukan a ya. Tapi aha. Ya suaranya seperti h tapi itu bukan h. Itu yang penting ya. Anggang-anggang coro bahasa Inggrisnya ya. Kemudian kalau a jamin itu harus dibaca tashil untuk Imam Hafiz. Tapi ada 3 kalimah yang boleh tashil, boleh apa tadi panjang atau ibdal, yaitu lafalnya al ana, ahal ana. Coba dibaca bersama. Al ana, ahal. Coba diulangi. Jadi ini panjangnya 6 harokat. Jadi kira-kira dihitungi 6 kali ya. Allahu, ahallahu. Mari. Kurang itu kurang, jangan dikorupsi. Ulangi. Az-zakaraini ya, lurus kemudian begini seperti huruf 6 dibeginikan, itu berarti 6 harokat. Tapi kalau yang sebelah kirinya itu agak miring ya, itu 5 ya, seperti bertemu hamzah idza jaa 5. Tapi kalau ini 6 ya. Kemudian imalah. Imalah itu artinya mencondongkan alif mendekati kepada ya. Di Al-Quran hanya ada 1, yaitu majriha, majroha. Jadi majroha itu aslinya alif. Tapi untuk Imam Hafiz harus dibaca imalah. Imalah itu mencondongkan alif. Jadi alif itu digambarkan berdiri begini. Kalau ya digambarkan tiduran. Nah itu mencondongkan alif bukan di tengah, tapi mendekati kepada ya. Jadi umpamanya ini ya, ini kalau imalah. Kalau pertengahan berarti bukan imalah, namanya ada sendiri, namanya taklil atau imalah suhro. Kalau imalah yang tadi imalah kubro, kalau sebutannya imalah ada suhro dan kubro atau taklil dan imalah ya. Kalau kita baca a atau alif, majroha itu berdiri, majriha tiduran. Nah ini majriha mendekati ri kan ri ya. Jadi 3 pertengahan. Kalau pertengahan kan majriha itu namanya pertengahan. Sebutannya apa tadi? Taklil. Itu bacaannya Imam Warsh. Kalau Imam Hafiz bukan re tapi ri ya, agak mendekati i ya. Ini memang agak sukar ya. Maka biasanya kami beri contoh yang bahasa Indonesia. Kalau kita mengucapkan sore ya, hari sudah sore, nah, itu namanya taklil. Kalau seperti bacaan biasa bahasa Indonesia sore,
majreha itu namanya taklil atau imalah sughra. Kalau yang imalah atau imalah kubro berarti sore menjadi sore, ya, agak didekatkan, sorry, ya, sorry, sore. Ya. Jadi itu untuk apa? Gambarannya supaya mudah. Jadi kalau membacanya kok masih sore, majreha itu imalah, itu taklil atau imalah sughra. Agama sore nah, menjadi majreha itu. Coba kita baca bersama. Bismillahi majriha wa mursaha. Mari. Bismillahi majri. Ulangi lagi. Langis lagi. Di Quran untuk Imam Hafiz hanya satu. Untuk lainnya Imam Hafiz banyak sekali. Seperti Imam Ali, Imam Hamzah ketika membaca akhir kalimah yang ada yaknya, ya, yang aslinya ya, itu dibaca imalah semua. Seperti wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Ya, itu namanya imalah. Untuk Imam Waras dibacanya taklil. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Ya. Kan beda. Wadduhi dengan wadduhi kan beda. Majri dengan majri. Ya, ini agak sukar tapi ya harus bisa. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan saktah atau saket. Saktah itu berhenti sejenak sekadar satu alif. Artinya jangan kelamaan. Satu alif, dua harokat, ya. Artinya dua hitungan. Tanpa bernafas. Kalau bernafas namanya waqaf. Jadi bacaan saktah ini tanpa bernafas. Di dalam Al-Quran yang harus dibaca saktah ketika wasol, tidak waqaf. Ketika wasol itu ada 4. Pertama adalah iwaja qayyima, ini tidak ada. Jadi iwaja ini berhentinya dihitung 2 harokat. Iwaja qayyima, jangan iwaja qayyima kelamaan itu ya. Jadi kira-kira 2 harokat gerakan, maksudnya gerakan jari. Jangan sampai pakai ketukan. Ketukan itu untuk menghitung tidak pas. Gerakan kan satu gerakan ini ya, namanya satu harokat. Kalau ketukan itu satu ketukan 2 gerakan, kan harus ke atas. Nah ini kalau kurang cepat dicepatkan kan tidak bisa untuk hitungan. Ya. Kalau begini ya. Kalau cepat ya ininya cepat, bacaannya cepat ya bergeraknya cepat. Kalau pelan-pelan ya berarti pelan-pelan, gitu caranya. Kemudian yang kedua adalah mimmar qadina hadza. Nah, berhenti terus dihitung 2 baru hadza. Mimmar qadina hadza wa qila man raq. Ya. Kalabal rona, nah, itulah caranya membaca saktah. Ini wajib ketika dibaca wasol. Umpama dibaca waqaf, ya boleh, yang boleh waqaf. Seperti iwaja dibaca iwaja qayyimal liyunzir, ya boleh saja, itu boleh diwaqafkan.
Tapi ketika dibaca terus kok tidak saktah, itu yang tidak boleh. Dibaca iwaja qayyima tidak boleh, atau iwajang qayyima untuk Imam Hafiz tidak boleh. Ya. Mimmarqadina hada tidak boleh. Kalau wakaf boleh malah. Mimmarqadina hada, karena di Quran itu ada tanda wakafnya, boleh diwakafkan. Cuma wakilaman rok ini tidak ada tanda wakafnya, kan tidak boleh diwakafkan. Mau wakaf ya diulangi lagi. Kemudian ada 2 kalimah yang boleh saktah, boleh tidak. Nah, pertama adalah alim baro'atun. Ya. Alimum baro'atun ini boleh wajah. Ketika wasol wajah 2 dan boleh diwakafkan, berarti ada 3 wajah. Wasol boleh saktah dan boleh dibaca iklab. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah, boleh, itu namanya saktah. Atau diwasolkan dengan dibaca qalqal iklab. Alimum bara'atum minallah juga boleh. Yang banyak dibaca wakaf karena akhir surat ini. Alim bara'atum minallah. Ini akhir surat tapi awal suratnya ndak usah bismillah. Bahkan haram ya. Kemudian maliyah halaka ini aslinya boleh izhar, boleh idgham. Nah, ketika izhar caranya disaktahkan. Maliyah halaka, nah, boleh. Atau maliyah halaka kalau wasol kalau dibaca idgham kan harus ditasdid maliyah halaka. Kalau izhar maliyah halaka. Dan boleh diwakafkan, biasanya malah wakaf karena akhir ayat ini maliyah halaka anni sultaniya. Kemudian lafal yang boleh dibaca dhammah atau fathah. Di Al-Quran ada 3 kalimat atau 3 tempat. Kalau kebetulan di 1 ayat. Yaitu do'fin, do'fin, do'fan. Nah, ini boleh dibaca du'fin, du'fin, du'fan. Ya. Jadi ketika membaca ayat ini, kalau yang pertama dibaca do'fin, ya yang kedua harus do'fin, ketiga do'fan. Kalau pertama dibaca du'fin, kedua ketiga ya du'fin, du'fa. Tidak boleh yang satu dok, yang satu nduk, tidak boleh. Kalau ndok semua, nduk semua, tidak boleh nduk atau nduk ya tidak boleh. Ya, itu caranya membaca supaya harus serasi, tidak campur-campur namanya. Kemudian bacaan tulisan shot yang ada sin kecilnya. Di Al-Quran itu ada 4. Kadang ada yang ditulis hanya 3. Yang 2 itu harus dibaca shot menurut Thoriq Syatibiyah. Ya. Menurut Syatibiyah itu 2 ini harus dibaca sin ya, untuk Imam Hafiz. Jadi lafalnya itu yabsutu dan bastoh. Ketika membaca jangan sampai tafkhim. Ya beksu ya. Artinya bibirnya biasa. Ya beksutu dan basdoh. Kalau bibirnya agak moncong berarti shot. Ya beksu ya. Basdoh ya. Dan coba diperhatikan. Tadi mungkin sudah disinggung ya di dalam menerangkan makhraj. Jadi kalau huruf yang dibaca tafkhim itu ketika membaca tafkhim bibirnya jangan terlalu moncong ya. Keterlaluan itu berarti tidak pas ya. Agak moncong sekira suara ini bisa
menjadi tebal, ya, yaitu hurufnya huruf isti'la yang ada 7. Kho, sodo, tozo, hoko. Nah itu namanya huruf isti'la atau huruf tafkhim. Ya. Jadi huruf sifat yang bersifat isti'la itu kadang disebut huruf tafkhim karena di situ dibacanya selalu tafkhim. Ya. Sehingga fathahnya dibaca a, kho, tidak kha, tapi kho, so, do, to, zo, hoko. Nah itu. Sing dibaca o itu namanya tafkhim, ya. Dan huruf 7 ini harus selalu dibaca tafkhim. Di kho, so, do, to, zo, hoko. Tidak usah terlalu moncong, tidak kho, so, do, jangan begitu. Yaitu keterlaluan. Kalau dibaca fathah itu begitu. Kalau dibaca dhamma sudah moncong ya. Kho, so, du, tu, zu, huku. Kalau dibaca kasroh, nah ini harus supaya hati-hati. Kasroh itu kan menarik kepada tarkik, ya. Maka ketika membaca, karena ini aslinya tafkhim, maka agak dimoncongkan permulaan. Khi, jadi bibirnya agak dimoncongkan. Khi, si, di, ti, zi, wi, qi. Jangan sui, jangan begitu ya. Si, ya gitu. Khi, di, dan seterusnya. Kemudian nanti ada huruf yang boleh tafkhim, boleh tarkik ya. Yaitu huruf ro. Ro ada yang tarkik, ada yang tafkhim. Utamanya ketika sukun ya. Ada ar, ada ar. Kalau ro, farokat, dhamma dan fathah kan tafkhim. Ro, ru. Kalau kasroh, ri. Kemudian lamnya lam jalalah, lamnya lafal Allah. Allahu, yaitu harus tafkhim. Lo. Bukan lo, bukan wo, tapi lo. Ya, ini mungkin nanti juz 4 yang akan diterangkan. Jadi membaca lam tafkhim itu makhrajnya sama dengan lam, artinya ujung lidah nempel pada gusi. Lalilu, lo. Cuma ketika ditafkhimkan menjadi lo, bukan lo, ya, tapi lo, Allahu. Lidahnya tetap nempel, jangan gandul. Kalau Allahu itu wawu. Ya. Ya, kita kembali kepada tulisan shot ya, yang ada sinnya. Jadi yang dua shotnya jadi sin, karena sinnya di atas menunjukkan untuk Imam Hafiz di Thoriq Syatibiyah harus dibaca sin. Ya basutu bastuh. Nah. Kemudian yang kedua adalah boleh tafkhim, boleh tarkik. Boleh sin, boleh shot ya. Jadi ini amhumul musaytirun boleh, amhumul musaytirun. Sai boleh, soy juga boleh. Yang keempat tetap shot. Ini sinnya jadi sin kalau di bawah boleh wajah dua atau tetap sin. Bimus tetap shot. Bimusaytir, tidak boleh bimusaytir. Ya, tapi untuk imam lain ada yang baca sin. Ini juz 6 ya. Jadi juz 6 ini tadi istilahnya adalah menghafalkan yang ada di kotak dan keterangan yang ada di atasnya ya, itu. Nanti ketika akan naik juz 7 ya, ini tesnya adalah menghafalkan nanti ya. Apa yang disebut tashil, apa yang dinamakan imalah, apa yang dinamakan ismam. Nah, kalau sudah bisa menjawab, dan juga ada berapa alif yang itu. Jadi yang seperti alif didahului fathah, di tengah, di akhir kalimat dibaca dianggap tidak ada berapa ya huruf. Jadi nanti selalu anak-anak ini dilatih dengan pertanyaan-pertanyaan ya, supaya tidak lupa ya. Dan setelah ketika belajar juz 6 tadi Qur'annya kan sudah 10 juz. Nah,
ketika belajar juz 6 ini juga sambil mempelajari Quran juz 11 sampai juz 20. 10 juz lagi. Jadi juz 6 ini sambil belajar 10 juz 11 sampai 20 ya. Jadi nanti anak kecuali mempelajari juz 6 juga disemak Qurannya. Ya. Ketika kelas 5, kelas Quran, karena anak sudah agak baik bacaannya, bisa nanti nyemaknya 2-2 ya. Kalau yang mulai juz 1, juz 2, juz 3 ini kan harus satu-satu karena perlu cermat ya. Nah nanti ketika naik juz 7 juga harus tetap dijaga hafalannya juz 6 ya. Juz 6 harus selalu dihafalkan. Nah, nanti ditambah dengan juz 7. Sebab ketika khatam itu biasanya untuk ditampilkan, untuk diberi imtihan mengenai huruf dan mengenai tajwid. Ya. Juz 7 ini mestinya ya, umpama tidak diajarkan, itu dia sudah baik bacaannya. Karena 7 pokok itu sudah dikuasai, sudah dipahami. Nah, juz 7 ini kan hanya menghafalkan kaidah-kaidah tajwid saja. Jadi umpama kaidahnya tidak hafal, tapi prakteknya sudah bisa baik. Ya. Tapi ya untuk supaya sempurna, biasanya juz 7 tetap diajarkan. Artinya dihafalkan kaidah-kaidah tajwid. Cara pengajarannya seperti juz 6 ya. Kebanyakan adalah klasikal. Boleh individu, tapi berarti nanti anak ini menghafalkan sendiri di rumah ya. Menghafalkan di rumah, nanti di kelas tinggal gurunya nyemak. Nah, itu. Kalau klasikal kan nanti anak-anak disuruh bersama-sama, nanti berulang-ulang sampai hafal ya. Nanti ketika sudah selesai juz nanti diberi pertanyaan-pertanyaan diacak. Nah, kalau sudah lancar berarti sudah bisa naik ya. Ini seperti tadi ini saya contohkan untuk menghafalkan, dibaca bersama-sama. Ta'awudz ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini nanti anak-anak disuruh membaca sampai 5 kali, 10 kali, sudah hafal ditambah lagi gitu. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Nah, ini diulang-ulang nanti. Ditambah basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu caranya pengajarannya ya. Jadi kalau klasikal dituntun, kalau individu berarti anak di rumah menghafalkan sendiri-sendiri, nanti disimakkan oleh guru. Kemudian untuk juz 7 ini memang kadang-kadang contoh-contohnya ini banyak ya. Tapi untuk anak-anak tidak harus dihafalkan semua ya. Tidak harus dihafalkan semua. Nanti umpamanya contohnya Hamzah, di sini ada 6. Nah, itu cukup 2, yang nun sukun dan tanwin. Non sukun dan tanwin bertemu ha hanya 2 saja. Tidak usah 6 ini dihafalkan semua, biar tidak memberatkan. Jadi umpamanya contohnya watan hituna azizan hakimah, itu contohnya hak nun sukun atau tanwin bertemu hak, dan begitu seterusnya. Jadi yang contohnya banyak itu tidak usah disebutkan semua atau dihafalkan semua. Itulah mengenai cara pengajaran
tajwid. Ya. Cuma yang akan kami tambah terangan ini karena caranya begitu sudah saya yakin sudah paham. Ini yang perlu ada keterangan tambahan ya. Yaitu pada halaman 39 ya. Mengenai takbir. Ini mulai surat Ad-Duha, akhir surat Ad-Duha disunnahkan membaca takbir. Lafal takbirnya atau apa? Lafalnya atau takbirnya itu ada macam 3 ya. Jadi cara membacanya takbir ada macam 3. Jadi sehotnya takbir boleh hanya takbir saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar boleh. Atau ditambah tahlil. Fahaddis la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Atau ditambah tahmid. Caranya tahlil dulu, takbir baru tahmid. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini yang sering saya dengar dan sering salah. Itu wakaf pada akbar. Nah, padahal menurut qiraah tidak boleh wakaf. Ya. Kalau ditambah walillahil hamd ya harus diwasolkan. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, harus begitu. Tidak boleh la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini diterangkan di kitab qiraah itu tidak boleh, tidak ada imamnya. Entah kalau ada imam baru, Imam Samudra apa siapa nanti ya. Ini tidak boleh. Ya, ini diingat-ingat ini. Ya, jangan sampai keliru. Dan tidak ada takbir dulu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar itu tidak ada. Ya. Jadi yang ada yang takbir saja, tahlil dengan takbir, tahlil, takbir, tahmid. Nah itu. Nah. Hanya saja ketika kita baca untuk qiraah sab'iyah ya. Ketika jamak, nah itu kan biasanya wajah semua dibaca. Nah itu membaca beberapa wajah itu, bukan satu wajah. Kadang-kadang ya, atau hadis Allahu Akbar, nah, terus dibaleni wajah kedua. Nah, tapi kalau kita membaca hanya satu imam satu wajah, ya harusnya kalau ada tahlil, takbir, tahmid harus diwasolkan. Ya. Kemudian sajdah. Ini sajdah itu artinya di ayat yang di situ disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu hanya sekali ya. Jadi ketika ayat-ayat yang ada tandanya atau tulisan sajdah itu disunahkan sujud tilawah. Seperti akhirnya surat Iqra itu. Wasjud waqtarib. Nah, ini ketika itu kalau dia sujud atau dia disunahkan sujud ya. Tapi sujud itu harus mengikuti syarat rukunnya sholat. Harus suci, menghadap kiblat, menutup aurat ya. Sujud tilawah kok pakai celana pendek ya, ini malah dosa ya, karena tidak mengikuti aturannya, karena ibadah itu ada aturannya ya. Itu kalau sujud. Kalau tidak sujud boleh diganti atau disunahkan diganti dengan tasbih. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasanya dibaca berapa kali? Yang pas itu mestinya tidak 3, tidak 1, tapi 3 ditambah 1 menjadi 4. Mestinya yang ada keterangan itu begitu yang di kitab-kitab. Tapi ternyata yang dipraktekkan ini ada yang 3, ada yang 1. Bahkan dari Yambu'a atau Yambu'ul Quran itu seringnya malah yang 1 ya. Yang 1. Yaitu belum tahu alasannya bagaimana, saya belum tahu. Nanti kalau Bapak Ibu ada makhotnya bisa memberitahu kepada saya. Itulah mengenai tambahan keterangan mengenai juz 7 ya. Jadi saya sudah menerangkan bahwa karena saya ini nanti ada acara ke Cirebon, maka yang sebelum ini biar diteruskan oleh anak saya Ustadz Ahmad Nasih. Dan ini ya walaupun Bapak Ibu belum mempelajari semuanya, tapi supaya nanti bisa manfaat barokah ini saya ijazahkan ya. Mau diijazahi? Nah, ini menambah manfaat dan barokah aja ya. Tapi untuk mengajarkan memang harus ngaji kepada guru, tidak boleh diijazahkan ini kemudian mengajarkan Quran tanpa ada gurunya, tidak ya. Ini supaya ini artinya nanti Bapak Ibu bisa mengajarkan Yambu'a ini karena sudah diberi ijazah ya. Nanti dijawab kalau saya sudah membaca ijazah nanti Bapak Ibu menjawab dengan qabiltu ijazataka ya, bisa? Qabiltu ijazah. Ya, ini saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum Yambu'a lil qira'ah wal iqra' qabiltu ijazataka ya. Ini berarti Bapak Ibu sudah menerima ijazah Yambu'a ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mudah dipelajari, mudah difahami dan mudah diajarkan.